Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Tandilura dengan NIM 2203074. Di video ini, saya akan membuat formulir kode obat di aplikasi Visual Basic dengan menjalankan 7 perintah yang di situ ada perintah tambah, simpan, cari, ubah, hapus, batal, dan keluar. Di sini kita bisa masuk langsung di Visual Basic. Di sini saya akan buat dulu formulirnya seperti biasa menggunakan label. Di sini saya buat dulu. Cerita sudah. Nanti akan cepat ini. Untuk di sini kita menggunakan textbook juga untuk nanti tempat untuk memasukkan datanya. Habis itu kita akan pakai Banten untuk menuliskan perintahnya. Di sini perintah yang pertama yaitu ada perintah simpan atau tambah. Kita ganti. Terus perintah simpan. Di sini saya akan menambahkan ADDC-nya lagi. Dan kita akan menambahkan data grid-nya di bawah sini untuk melihat data-data yang nanti kita sudah input. Di sini saya sudah memasukkan 7 perintah. Yang pertama ada perintah tambah atau tombol tambah, kedua ada simpan, 3 ada cari, 4 ada ubah, dan yang ke-5 ada hapus, dan ke-6 ada batal, dan yang ke-7 adalah tombol perintah keluar. Di sini di semua perintah ini nanti kita akan memasukkan codingannya agar semuanya bisa terpakai. Tapi pertama kita akan hubungkan dulu ke aksesnya. Jadi kita masuk lagi ke aplikasi akses. Jadi akses. Tentunya saya memasukkan di datanya, saya simpan di undukan. Sini kita harus ganti sebagai akses 2000 ya. Baru kita tuliskan namanya. Saya di sini kode obat yang saya pakai. Terus kita oke. Baru kita buat. Habis itu kita harus buat fieldnya dulu. Di sini materialnya kode obat. Oke. Di sini saya pakai kode obat sesuai yang di Visual Basic kita, nama obat, terus stok obat. Sudah itu, nanti kita simpan. Habis itu kita keluar dan kita masuk lagi di Visual Basic kita. Kita klik di sini ada DC, klik kanan. Kita pilih ada DC property, kita pilih boot. Habis itu kita pilih yang Z4, kita next. Seperti biasa, kita harus cari dulu datanya kita masukkan. Habis itu kita tes connection. Kalau sukses, kita oke lagi. Habis itu kita pilih masuk di record.
record lagi, kita pilih yang 2. Habis itu kita pilih di sini kode obat. Kita terapkan, habis itu kita oke. Habis itu kita masuk di data grid, kita cari di sini. Kita klik 1 kali data gridnya, habis itu kita cari di sebelah kanan sini data source, baru kita masukkan lagi ada di sini. Sudah itu kita klik kanan di data gridnya. Kita pilih red fill files. Kita oke. Di sini data yang tadi kita field yang kita buat di akses sudah masuk di sini ya. Habis itu di sini kita akan menjalankan perintah tambah, simpan, cari, ubah, hapus, dan batal dan keluar. Di sini kita akan masukkan codingannya dulu ya. Yang pertama di sini saya akan mengcoding untuk pertama masukkan coding untuk perintah simpan ya. Di sini kita bisa pakai, saya masukkan dulu codingannya. Di sini kita sudah masukkan coding untuk perintah simpan. Coba kita run dulu untuk kita jalankan. Kita coba apakah codingan kita berhasil. Kita lihat di sini. Contohnya kita masukkan kode obatnya PC1, baru nama obatnya di sini. Stok obatnya 3 strip. Coba kita simpan. Di sini bisa kita lihat codingan untuk perintah simpan di sini berhasil ya. Kita coba input beberapa data dulu. Saya sudah mencoba menginput 5 data ya, data obat. Habis itu di sini kita coba menggunakan perintah yang lainnya. Coba kita di sini menggunakan perintah tambah dulu ya. Jadi nanti sebenarnya perintah tambah ini kita bagi bagian terakhir untuk aktif dan tidak aktifnya. Untuk kita lihat nanti tombol mana saja yang ditekan tambah, saya tombol simpan yang aktif apa-apa saja. Tapi kita jalankan dulu, kita masukkan semua coding di setiap perintah-perintah yang ada. Di sini kita masukkan perintah cari dulu ya, codingannya. Ini kita bisa salin dulu biar cepat ya. Di sini kita balik teks 1 di depan, kode obat di belakang.
Habis itu kita hapusin update-nya. Sudah itu coba kita jalankan lagi. Di sini contohnya kita mau cari cari obat Panadol, kita tinggal tulis kode obatnya, baru kita tekan cari. Di sini arah panah menunjuk ke nomor 5. Jadi di sini ada ya. Misalnya coba kita masukkan yang tidak ada datanya di sini. Jadi kita bisa tulis misalnya C2, baru kita tekan cari. Nanti ada masuk pesan bahwa data itu tidak ada. Jadi data C2 itu untuk kode obat C2 tidak ada ya terinput di sini. Itu saja untuk perintah cari. Habis itu kita masuk lagi ke perintah ubah. Untuk perintah ubah kita cuma pakai di sini, ada DC-nya, kita salin di atas, kita masuk di sini. Ini ya, ini untuk codingan perintah cari, ubah. Coba kita mau ganti paracetamol, obat paracetamolnya. Kita tulis dulu PC1, kita cari. Masuk di sini ya. Misalnya obatnya kita mau ganti jadi Paramix. Kita ubah. Jadi di sini kita bisa lihat PC1 berubah menjadi Paramex, jadi bukan paracetamol lagi. Itu saja untuk perintah ubah. Selanjutnya kita masuk lagi ke perintah hapus. Untuk perintah hapus di sini kita memakai with ada di C. Habis itu kita enter, kita pakai delete, titik delete. Masuk di sini and delete. Kita jalankan lagi, kita buat contoh lagi. Kita misalnya mau hapus yang PC1 lagi. Misalnya kita mau hapus yang Panadol PN1. Kita cari PN1. Kita cari. Habis itu kan dia arah panahnya sudah menunjuk ke nomor 5, itu obat yang kita cari. Habis itu kita hapus. Kita lihat di sini bahwa data yang kita punya sisa 4 yang Panadol tadi sudah terhapus. Itu untuk perintah hapus dengan codingannya. Di sini kita akan masuk ke yang kedua, yaitu perintah batal. Untuk batal sendiri codingannya tuh di situ cuma kosong saja. Jadi kita cuma kosong saja. Jadi misalnya kalau kita masuk lagi tiba-tiba input data, langsung kayak kita nggak jadi, kita bisa tekan batal. Jadi itu datanya langsung tidak hilang yang tadi kita isi. Tapi nanti kita harus buat codingan yang dibawa lagi privat untuk kosong. Perintah keluar ya. Jadi perintah yang terakhir yang akan menuju yaitu perintah keluar. Kita bisa tekan N, perintahnya bisa N saja. Kita misalnya contoh masukkan ya. Misalnya kita mau input, misalnya G1. Misalnya nama obatnya sembarang ya. Misalnya kita mau masukkan obat Panadol, baru kan salah. Kita bisa misalnya kalau kita mau keluar langsung kita tekan keluar, jadi dia langsung keluar begitu dari datanya. Seperti begitu. Nanti kita akan membuat variabel lagi, data variabel untuk codingan variabel. Kita bisa tekan di sini yang titik-titik bagian yang kosong. Kita bisa tekan di situ, nanti dia akan menjadi privat sub. Privat sub itu nanti kita bisa kita kan akan membuat variabel yang 2 variabel dulu, yaitu aktif dan non aktif. Jadi nanti kita bisa lihat misalnya tombol simpan apa saja yang aktif. Misalnya tombol simpan yang aktif itu simpan, cari, ubah, atau hapus, itu saja. Misalnya kalau pas tombol cari yang aktif, apa-apa saja situ tombol yang aktif. Bisa dimengerti begitu. Jadi kalau kita mau bikin variabelnya, kita bisa tulis di sini public sub aktif. Untuk yang aktif dulu ya kita bikin. Dia sudah membuat sendiri.
di bawah situ. Jadi misalnya apa-apa saja yang nanti kita mau aktifkan dan apa saja yang kita akan nonaktifkan. Jadi saya mau bikin yang nonaktifnya lagi, public sub nonaktif. Jadi di sini sudah ada dua variabel, yaitu variabel aktif dan nonaktif. Nanti untuk aktif dan nonaktif ini kita isi di overload yang from load yang private sub. Kita isi nanti di situ tombol mana yang kita mau aktifkan dan yang kita tidak aktifkan. Palingan yang tombol yang selalu harus aktif itu tombol tambah dan keluar. Yang untuk yang aktif tuh teks berapa saja yang akan aktif dan yang tidak aktif. Jadi di public sub itu kita bisa tulis kapan dia aktif dan kapan dia tidak aktif. Jadi kita tulisnya teks 1 titik enable. Jadi kita tulis di sini true karena untuk aktif ya. Ini teks-teks yang aktif dan tidak aktifnya nanti. Ini yang tidak aktif. Jadi kalau tidak aktif itu false. Sampai 3 karena kita cuma memiliki 3 teks. Ya sudah ya, kita bisa lihat di sini yang tidak aktif itu kita masukkan teks 1, teks 2. Jadi kita masukkan di sini untuk yang aktif dan tidak aktifnya. Jadi kapan dia aktif dan kapan dia tidak aktif. Nanti di sini kita bikin public sub kosong untuk teks yang kosong nanti ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita contohnya menginput itu nanti kosong langsung teksnya. Jadi kita lihat di sini equal common 5 yang insubnya kita tulis public sub kosong. Kita enter, dia masuk langsung di situ ada public kosong, kita tulis di situ kita teks 1 titik teks kita sama dengan baru kita komanya 2 kali. Begitu terus sampai 3 kali. Jadi nanti setiap kita menginput, kita sudah menginput data, pasti tulisan teks 1 teks 2 itu tidak akan tentara ya, langsung hilang ya. Di bagian common 4 itu kita tuliskan kosong dulu ya. 4 di bawahnya and width ini kita tulis kosong. Jadi pas kita hapus tuh nanti datanya tuh sudah nggak ada. Sama teman di sini. Jadi pas ke nanti kita menginput itu langsung anunya kosong ya. Coba kita lihat di sini. Jadi pas kita simpan langsung di sini teks tulis ini langsung terhapus ya, tidak ada lagi data yang misalnya kode obatnya masih tertinggal, tidak ada ya, sudah bersih langsung ya. Habis itu kita mau jalankan perintah, misalnya kalau kita tekan tombol apa yang mana yang aktif dan mana yang tidak aktif. Jadi kita masuk dulu di tombol tambah itu, kita akan selalu aktifkan ya. Jadi kita tulis di sini aktif. Baru di bawahnya kita tulis teks 1 titik set fokus. Jadi dia fokus ya, dia yang aktif terus. Ya kita mau di sini kita mau gunakan saat kita menekan tombol simpan dan tambah apa-apa saja yang aktif nanti di tombol tambah dan simpan di situ ya. Untuk nanti di tombol simpan sini kita akan matikan beberapa tombol dan kita akan aktifkan beberapa tombol. Kita akan matikan beberapa tombol, yaitu command 1. Jadi ini ada beberapa tombol yang saya aktifkan dan tidak aktifkan di bagian command 3. Yang di bagian tombol cari ini ada beberapa tombol yang saya akan matikan nanti, dan yang saya akan hidupkan itu tombol apa saja.
Di-set fokus ini. Terus di yang tombol ubah ada beberapa tombol yang nanti saya matikan. Contohnya itu command 1 dan command 7. Tombol tambah dan tombol keluar itu saya aktifkan. Yang lainnya saya matikan. Jadi kita ini saja yang aktif di tombol. Nah, di sini kita coba matikan beberapa tombol dulu. Kita masuk yang tambah, jadi tombol tambah itu akan selalu aktif. Jadi saat kita menekan tombol tambah, itu ada beberapa tombol yang aktif dan yang tidak aktif. Di sini contohnya command kedua, saya aktifkan di mode tambah ya. Ya, di sini kita sudah lihat, nanti pas kita langsung run saja biar ada masuk di sini. Di sini kita bisa lihat ada tombol-tombol yang tidak aktif. Di sini cuma muncul tombol tambah. Di sini kita akan hapus yang tombol 1 karena ini saja yang kita mau aktifkan. Tombol 1, jadi tombol 2, 3, 4, 5, bukan tombol 7 ya. Dari situ kita jalankan. Kita bisa lihat di sini tombol yang aktif sekarang cuma ada tombol tambah dan keluar. Jadi kalau kita mau aktifkan, misalnya kita mau input data, jadi kita tekan dulu ke tombol tambahnya. Jadi pas kita sudah tekan tombol tambah, nanti sini yang aktif itu tombol simpan, tombol cari, dan tombol batal ya. Karena tadi kita tulis di situ yang untuk command 1 yang untuk tambah itu kita aktifkan tombol simpan, cari, dan tombol batal. Kita bisa lihat di sini kode obatnya, misalnya kita masukkan saya cuma kode obatnya AM1. Kode obatnya Ambeven. Suatu strip. Kita simpan. Dia langsung masuk di sini AM1 Ambeven. Itu untuk tombol simpan. Misalnya kita mau masukkan tombol ya. Kita mau masukkan data obat lagi, misalnya Bodrex. Kode obatnya misalnya DA8. Baru di sini kita tulis obatnya Bodrex. Stok obatnya misalnya 9 strip. Terus kita batal, dia langsung hilang. Jadi untuk kan misalnya kayak kita tidak jadi input, jadi kita bisa tekan tanda batal saja. Baru kita masukkan data yang lain lagi. Baru kita keluar dulu. Misalnya kita mau aktifkan lagi di sini, misalnya tombol misalnya kita mau aktifkan tombol ubah, kita jalankan coba di sini ya. Kita tekan tanda tambah. Yang aktif cuma di sini cari dan ubah. Jadi misalnya kita mau cari obat Ambeven, kita kodenya AM1, kita cari ini obat Ambeven ada, kita misalnya ganti ke Bodrexin, ganti obatnya, misalnya kita mau ubah ya Bodrexin, kita ubah. Di sini langsung yang tadi Ambeven berubah menjadi Bodrexin ya. Di nomor 8 ini kita bisa lihat itu untuk tombol ubah yang saya aktifkan itu cuma tombol cari, ubah, dan hapus. Habis itu kita masuk lagi, misalnya kita mau aktifkan tombol ini, semua kita mau hapus. Kita masukkan hapus dengan cari ya. Jadi ini kita hapus, baru kita run. Kita tambah, kita bisa lihat di sini tombol cari saja yang aktif. Kita aktifkan lagi tombol hapus. Tombol hapus itu ada di command 5, jadi kita tinggal copy. Command 5 kita tulis, baru kita run. Baru kita tekan dulu tambah. Di sini kita bisa lihat tombol cari dan hapus saja yang muncul. Jadi kita cari dulu datanya, baru kita hapus. Mau cari obat, kita mau hapus obat antimo nih. Tapi kan banyak kan data-datanya, tidak mungkin kita cari satu-satu. Jadi kita cuma tulis nama kode obatnya saja. Misalnya kita mau hapus obat Paramex P
C1 kita cari dulu ya. Kita cari baru kita hapus. Ya, sudah terhapus ya di sini. Tapi di sini ada error untuk P24-nya, dia ngebuk. Oh, di sini kita salah ya. Kita harusnya teks 2. Jadi begitu ya. Kalau kita mau hapus datanya, misalnya kita mau aktif, kita mau tombol apa saja yang aktif, nanti di sini muncul. Misalnya untuk tombol cari apa saja yang aktif di situ, untuk tombol hapus apa saja yang aktif, tombol keluar apa saja yang aktif, kita bisa aktifkan di command tambah. Jadi kalau bisa kita lihat di sini untuk command tombol aktif itu dia akan selalu aktif ya. Dia akan selalu aktif di sini. Jadi dia akan selalu aktif ya, ini tombol tambah dan keluar kita aktifkan terus. Misalnya kalau kita tidak jadi tidak jadi isi data, kita bisa tekan langsung keluar. Tapi misalnya kalau kita mau input data kan kita nggak bisa langsung tekan begini, kursornya nggak ada kan, nggak bisa tertekan di sini. Jadi kita tuh harus tekan tombol tambah dulu, baru nanti muncul di sini tombol simpan dan tombol batal. Jadi misalnya tombol simpan itu kita mau aktifkan apa, misalnya tombol cari apa saja yang kita bisa mau aktifkan, seperti begitu. Jadi mungkin itu sekian dari saya saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.